Suci secara lahir, bersih, segar, harum, itu semua dianjurkan oleh agama kita. Ketika sholat ketika sholat ada wajib berupa bentuk fisik, perilaku fisik, ada kewajiban batiniah. Kewajiban batiniah berarti dia jangan sampai ada najis batin ya. Ya, najis batin, keangkuhan, kemudian kesombongan, kemenduaan antara dirinya dengan Allah. Basuhlah. Jadi makna-makna spiritual seperti ketika basuh tangan itu jangan sebatas udah wudu gitu aja, tapi dalam kehidupan nyata tangan ini kita sucikan dari ngambil milik orang lain tanpa hak. Kita sucikan dengan sudah pernah enggak kita menggandeng orang yang melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, membangkitkan orang yang sedang terpuruk, terduduk, memberdayakan orang lain masalahnya. Nah, hal-hal semacam ini harus seorang muslim bisa menangkap dan membangkitkan makna-makna itu, Mas. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Gus Yunan. Kita masuk dalam tema pembahasan Gus Yunan sekarang. Ini kan memang dari hal yang dasar dulu mungkin kita akan pelajari sebetulnya kalau bab kesucian dalam pandangan Islam itu seperti apa dan apa yang dimaksud dengan suci di dalam maupun di luar. Silakan Gus Yunan. Islam pingin ketika kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ritual itu tidak membawa najis secara fisik ya. Kemudian juga segar, suci, itu sehingga najis-najis dibuang, tidak punya hadas kecil, hadas besar, baik dengan cara berwudu ketika ada air, ketiadaan air atau ada uzur lainnya dengan cara tayamum, atau ketika ada hadas besar dengan melakukan mandi janabah atau mandi besar. Itu sebagai prakondisi kita untuk ibadah kita suci dari fisik dan juga lahiriah maupun batinnya, Mas ya. Jadi berangkat dari ayat yang menyatakan wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Busanamu, pakaianmu itu sucikan dari najis-najis maupun dari bahan membeli. Warrujza fahjur. Ucapan-ucapan yang menyakiti, yang zalim itu fahjur, tinggalkanlah ya. Sehingga dari dua ini Islam itu include pada satu tarikan nafas, peduli pada apa yang disebut dengan kesucian lahir dan batin. Nah, dari dua ini kita harus memperhatikan ya, suci secara lahir, bersih, segar, harum, itu semua dianjurkan oleh agama kita ya. Nabi Muhammad sampai ada hadis ya, yang habis makan bawang tolong ntar dulu ya. Kemudian jangan ke layak korban masjidana aja, jangan deketi sholat jamaah gitu, karena mungkin akan ada ganggu. Sehingga Nabi juga mengembangkan ada tradisi bersiwak ya. Nah, itu semua cara mewujudkan kesegaran, kesucian lahir dan batin. Batiniahnya tentu saja hal-hal yang harus kita lebih perdalam selepas kita mengetahui kesucian luar tadi, Mas. Memang berarti Rasulullah itu kan memang mencintai kebersihan, keindahan dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita membahas bahwa tadi Gus Yunan menyampaikan bahwa bersuci itu ya bisa wudu gitu ya, mandi, toharoh dan lain-lain sebagainya, tapi
suci di luar dan di dalam ini maksudnya apa sebetulnya? Ya, baik. Dalam hadis ya, seperti hadis tentang wudhu, Mas Sultan, dinyatakan oleh junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan bahwa air wudhu itu akan membawa serta dosa-dosa kita. Nah, namun wudhu dan mandi besar yang semacam apa ini yang, sehingga para ulama seperti dalam Al-Fathul Mubin fi Jumlatin min Asruddin karangan Imam Asy'arani, Al-Misri, Asy-Syafi'i, Asy-Syadzili, itu beliau menyatakan wudhu itu Nabi sudah menyatakan membawa dosa-dosa kita. Maka yang penting adalah secara lahiriah kita membasuh, menyentuhkan air ke ini, secara batin kita melahirkan mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan oleh anggota tubuh itu, Mas Irwan. Nah, ini syarat batinnya ini yang kebanyakan dari kita pribadi mungkin lalai, lupa. Sehingga wudhu, sholat itu kayak auto aja gitu. Maksudnya auto itu ya kebiasaan kita multitasking sambil saat melakukan satu perbuatan ingat perbuatan yang lain. Padahal kita diinginkan oleh agama kalau menghubungi Allah, sedang bangun konektivitas dengan Allah, ibadah ya khusyuk, fokus. Justru dengan engkau nol, berada di titik nol, lepas dari masalah kerutan duniawi dan sebagainya, justru engkau mendapat energi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi jernih semuanya sehingga bisa mapan, terdudukan, terselesaikan semua masalah. Nah, ini lahiriah dan batiniahnya, Mas. Jadi setiap wudhu dan kedua dalam kitab-kitab itu dinyatakan kalau engkau wudhu zuhur, maka ingatlah dosa yang kau lakukan apa setelah sholat subuh sampai zuhur tadi. Jadi ketika kumur-kumur umpamanya, diingetin tuh, ya Allah tadi pas di jalan ini lidah udah maki orang, udah cemberut aja sama ketemu tetangga, teman di jalan, rekan kerja dan sebagainya. Nah, itu momennya seperti itu, Mas. Wudhu asar, ketika wudhu asar dia nginget tadi habis dari sholat zuhur sampai asar nih, umpama ya tadi telinga pas basuh telinga ini udah dengerin hal-hal gunjing orang, isu hoax didengerin gitu. Nah, itu kan hal-hal yang termasuk dosa. Nah, ini ketika membasuh wajah, Nabi Muhammad menyatakan air itu membawa hilang dosa-dosa. Tapi kita menyadari harus dosa apa yang secara jujur nih, Mas. Nah, kejujuran untuk mengakui tadi itu sudah salah, ya Allah ampuni. Terus bayangkan jika itu dilakukan terus-menerus berulang sepanjang hari, kali bulan, kali tahun. Jadi maka mungkin ada di agama Kristen itu istilahnya pengakuan dosa. Iya. Kita pun juga kita pun di dalam diri kita langsung ke Allah, pengakuan kepada diri sendiri, mengakui itu, bersedia jujur menilai diri kekurangan itu, terus-menerus diulangi di zuhur, di asar, di maghrib, di isya. Setiap hari 24 jam itu ketika wudhu begitu, lalu per minggu, sebulan, setahun, menjadi akhlak 4 tahun, terus maka bersih fisik dan bersih dalam. Bersih dalamnya itu karena tadi sudah tiap hari diakui, oh iya ini saya tadi, aduh nggak enak. Pas wudhu, pas kumur-kumur, tadi kok ngomong gitu kelepasan. Jadi bukan hanya sekedar syarat untuk sah sholat ya, tapi memang betul-betul membersihkan diri. Membersihkan lahir dan batin sesungguhnya. Itu ya luar biasa sekali. Nah, itu ya yang banyak orang yang nggak sadar ini, Gus. Termasuk saya juga. Karena itu tadi kita melakukan sesuatu kadang-kadang musuh kita adalah rutinitas ya. Melakukan sesuatu tanpa hati, Mas. Tergesa-gesa. Jadi nggak kelihatan value yang Allah siapkan di dalamnya. Senyum pun sebatas rutinitas, enggak pakai hati gitu ya. Menyapa orang enggak pakai hati gitu. Sehingga kesucian batin itu enggak disertakan di dalam kesucian luar. Oke. Nah, ini kan memang dalam bab toharoh itu ada istilah membersihkan diri dari hadas atau najis ya. Kan gitu kira-kira. Nah, artinya ketika Gus Yunan mendefinisikan bahwa kita ini mensucikan bukan hanya lahiriah saja, tapi batiniah saja.
artinya ada najis juga yang lahiriah dan ada najis yang batiniah. Nah itu apa kira-kira Gus Yunan? Kita akan jawab di segmen berikutnya Gus Yunan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Gus Yunan. Tadi kita sudah mendefinisikan kira-kira begitu ya Gus Yunan ya, terkait dengan kesucian bukan hanya lahiriah saja, tapi juga batiniah saja. Kesadaran ketika berwudu pun itu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah gitu ya, sehingga dari basuhan-basuhan air itu bisa membawa dosa-dosa kita dari jangka waktu pendek dalam satu hari tersebut. Lalu kemudian ketika kita membahas kesucian, berarti kan ada yang membatalkan kesucian tersebut. Ada najis yang memang harus disucikan. Nah ini kan kalau mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira najis lahiriah itu kan apa saja Gus Yunan, dan yang batiniah ini yang tadi penting apa saja kira-kira. Silakan Gus. Kalau najis lahiriah kan seperti kotoran ya, kotoran manusia, kotoran hewan, kecuali hewan yang ima'fu ya, seperti nyamuk atau itu hal-hal yang kecil. Tapi ukurannya juga kecil. Kalau kotoran nyamuk satu kontainer kan. Di patungan. Patungan, ya. Jadi najis lahiriah itu. Tentu saja panduan fikih minta kita untuk hilang bendanya, hilang baunya, hilang warnanya, gitu. Nah, itu semua dilakukan sebelum kita memasuki ruang pribadi kita, indahnya ibadah, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara physically dihilangkan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, kalau bukan justru malah jauh lebih penting, Mas. Itu adalah najis-najis batiniah, atau bahasa lainnya noda-noda dan dosa-dosa ya, amal buruk dari hati kita, jiwa kita. Jadi seperti sombong, angkuh, ketika berwudu, ketika ibadah itu merasa hebat, aku ya bisa ibadah. Tentu saja ini hal-hal yang sedang melakukan sesuatu yang baik secara lahiriah, tapi di dalamnya ia merawat racun, ya. Merawat racun, yaitu amal-amal buruk itu tadi ada di dalam hati. Bahkan menarik kalau Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu membagi bahwa yang wajib itu adalah ketika sholat, ketika sholat ada wajib berupa bentuk fisik, perilaku fisik, ada kewajiban batiniah. Kewajiban batiniah berarti dia jangan sampai ada najis batin, ya. Ya, najis batin, keangkuhan, kemudian kesombongan, kemenduaan antara dirinya dengan Allah, sedang memusyrikan Allah, termasuk memusyrikan dengan dirinya. Hebatnya aku bisa ini. Pengakuan itu kan bahwa sesungguhnya pemberian dari Allah ibadah itu. Nah itu kotoran-kotoran di jiwa itu yang ketika sholat, ketika wudhu dan sebagainya harus kita hilangkan. Nah, kotoran-kotoran jiwa itu kan kalau kata Gus Yunan harus dihilangkan. Tentu kalau ada najis kotoran hewan menempel bisa langsung dibersihkan, gitu, dan langsung hilang kan, gitu kira-kira. Nah ini kalau kotoran-kotoran jiwa ini, apakah bentuknya seperti itu? Apakah bisa langsung hilang dengan secepat itu dengan kita ibadah, atau dia bisa jadi mengakar yang kita harus berlatih terus untuk menghilangkannya, kira-kira? Gimana Gus Yunan? Itu semakin lama sebuah
kotoran menempel kan semakin dalam ya. Sehingga butuh treatment, butuh istighfar, butuh benar-benar usaha yang keras untuk mencabutnya. Usaha yang keras di sini maksudnya seberapa dalam kesungguhan seseorang bertaubat, beristighfar, seberapa dalam. Karena kalau kita tidak menyadari, oh ini sudah terlalu jauh nih, dengan hanya bertaubat segitu kurang. Seperti ini Mas penggambarannya itu, kalau kita punya kuali apa di belakangnya itu, bawahnya itu kena kotoran, kotor hitam gitu hitam ya. Itu. Angusnya itu ya. Kalau orang tua kita rajin tiap hari atau kita rajin tiap habis digunakan kita hilangkan, kan dia nggak makin hari makin nempel. Bayangkan jika kita sebulan atau 2 tahun nggak kita hilangkan. Susah dihilangin? Susah. Tadinya kalau masih cuman setiap hari kita cuman ngelap doang hilang, akhirnya karena menempel nggak cukup dengan lap, tapi bahkan butuh sikat besi, bahkan butuh pisau sampai untuk membuang keraknya paling awal. Nah gitu. Jadi semakin kita ini jauh dari Allah, karena Allah sayang sama kita, maka butuh alat yang butuh peristiwa dan ujian yang cukup lumayan besar sesuai dengan seberapa karaknya itu, sehingga kita terbantukan sedang menghilangkan najis dan dosa spiritual di jiwa kita itu tadi, Mas. Ilustrasinya semacam itu. Ya. Maka enaknya tiap hari kan Kanjeng Nabi menyatakan dalam hadis 70 kali istighfar, 100 kali istighfar setiap habis sholat. Astagfirullahaladzim 3 kali. Nah itu dalam hadis lain dinyatakan baginda Nabi, Muslim itu hendaknya takut dengan tumpukan dosa-dosa kecilnya. Makin hari makin menggunung, takut kelongsoran. Persis seperti seseorang berjalan di bawah tebing yang akan longsor. Jadi berapa kubik tanah, campuran batu, sirtu itu yang serta gelondongan pepohonan yang akan nimbun dia. Nah, dosa demi dosa yang tidak diistighfari dengan segera, ya itu menumpuk, akan menimbuni dirinya, lalu menimbuni hatinya. Yang bisa menyebabkan tumpukan-tumpukan itu tuh dalam keseharian kita tuh apa? Karena ada orang yang mungkin dia melakukan sesuatu kesalahan, penyimpangan karena memang dia sengaja. Iya. Tapi kan kadang-kala ada yang tidak disengaja, tahu-tahu tertumpuk nih Gus Yunan. Itu kan yang ngeri kan di situ Gus. Iya. Makanya ada istilah, nah, ya Allah ampuni dosaku yang aku tahu, juga yang aku nggak tahu kalau itu dosa. Itu. Para ulama dalam salah satunya doa itu termasuk doa istighfarnya Nabi Khidir itu begitu kan. Ma'alam wa ma'anta bihi a'lam. Karena ada perilaku atau perbuatan kita sesungguhnya itu di mata kita kayaknya nggak dosa, tapi di mata Allah itu dosa. Nah itu yang lebih berat lagi ya gitu. Sehingga, nah yang penting kita tiap hari mau refleksi diri, mau muhasabah diri. Oh tadi seperti yang dilakukan Sayyidina Umar setiap sebelum tidur, hasibu anfusakum la hasabu. Jadi dia selalu terjaga, nggak berat membersihinnya karena tiap hari. Kalau semakin menumpuk kayak tadi pantatnya kuali itu kan semakin keras, akhirnya harus membutuhkan benda tajam untuk membersihkan itu dulu. Itu habis itu baru digosok lagi. Iya betul. Jadi memang itu berkorelasi dengan pengendalian diri juga berarti ya Gus Yunan ya. Jadi kita bisa mengendalikan agar kerak-kerak itu tidak menguat mengakar dalam diri kita ya Gus Yunan ya. Benar. Oke. Nah, kalau kemudian terkait berarti kan ini yang disampaikan oleh Gus Yunan adalah satu implementasi kesucian yang memang bukan hanya casingnya saja, tapi sampai betul-betul substansialnya. Betul. Nah, hal-hal substantif seperti itu kan nggak banyak orang sadari, Gus Yunan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan apa yang Gus Yunan kampanyekan tiap hari di Suluk Pelintas Zaman ini. Kira-kira pesan yang mendalam yang Gus Yunan sampaikan di Suluk Pelintas Zaman ini yang berkaitan juga dengan
kemurnian kesucian dalam diri kita itu bagaimana konsepnya kira-kira, Gus Yunan? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Gus Yunan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bagaimana nih Gus Yunan, penjelasan komprehensif mengenai dengan konsep kesucian, konsep keimanan itu jangan di casingnya doang, tapi juga harus mendalam, harus substansial, bukan hanya sekedar aksesoris. Silakan Gus. Paling awal itu, Mas Sultan, kita harus menyadari justru yang paling awal kita benamkan dalam diri kita itu seharusnya kesucian dalam dulu. Oh, bukan luarnya dulu justru. Bukan, justru yang harus kita bangkitkan kesucian dalam. Paling awal itu benih tauhid la ilaha illallah itu justru kesucian dalam. Lalu ibarat akar, ya itu akarnya yang akan menancapkan benihnya, yang akan menancapkan akar-akarnya dalam-dalam, menumbuhkan keluar. Nah, sehingga setiap amal soleh yang kita lakukan itu berlandaskan pada kesucian diri. Niat itu tadi untuk cari ridha Allah, jauh dari kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, ya, tapi kepentingan yang jauh, visioner, jauh ke depan, yaitu hari kiamat, cari ridha Allah. Kira-kira nanti ini Allah ridho enggak, kira-kira nanti kalau ketemu Nabi Muhammad saya termasuk orang yang dinilai ente akhlaknya baik atau tidak. Nah, hal semacam itu. Jadi kesucian dalam niat, kesucian dalam hati, kesucian dalam pikiran itu justru akan melahirkan kesucian luar kita. Jadi pengen bersih kita, jadi kita pengen segar, jadi kita pengen bermakna bagi kehidupan ini, pengen enggak orang lain merasa terganggu. Nah, itu semua justru awalnya berasal dari dalam diri kita. Kalau kemudian dimulai dari luar, itu yang tadi disebutkan bahwa itu hanya aksesoris aja. Hanya aksesoris saja, hanya tempelan. Jadi ada proses take and give ya Mas Sultan. Ada saat dimana kita itu harusnya memulai dari dalam, dan inilah yang hakiki. Tapi ada saat orang-orang tertentu yang untuk sampai ke dalam dia belajar dari luar dulu. Nah ini yang sudah di dalam benar menumbuhkan dari dalam ini, alhamdulillah dia tinggal nyekrupin bahwa di luarnya ia juga sebisa mungkin seindah di dalamnya, ya. Untuk yang baru belajar dari luar perlu ditambahi literasi bahwa itu bukan tujuan utama. Disucikannya hati ini, sehat, segar, ada basuhlah juga jiwamu, basuhlah. Jadi makna-makna spiritual seperti ketika basuh tangan umpama, itu jangan sebatas udah wudu gitu aja, tapi dalam kehidupan nyata tangan ini kita sucikan dari ngambil milik orang lain tanpa hak. Kita sucikan dengan, sudah pernah enggak kita menggandeng orang yang melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, membangkitkan orang yang sedang terpuruk, terduduk, memberdayakan orang lain masalahnya. Nah, hal-hal semacam ini harus seorang muslim bisa menangkap dan membangkitkan makna-makna itu. Makanya kemudian ketika orang metodenya adalah dari luar atau memperkaya aksesorisnya saja, justru ibadah-ibadahnya itu membuat dia menghakimi orang lain. Bisa, biasanya begitu. Karena bukan dari kedalaman sadar. Karena itu tetap kalau bahasa kita itu teruslah membelum ya, teruslah mau belajar gitu. Jangan tutup diri dari rahmat Allah, terus buka diri
karena kebenaran atau rahmat kasih sayang Allah itu begitu besar. Kita mungkin saat ini merasa sudah mentok, sudah hebat, sudah ini, tapi ternyata Allah benturkan kita dengan kenyataan, oh ada lagi ternyata. Tapi apakah kemudian itu dikatakan salah di dalam menggunakan metode bahwa mempelajari agama Islam, keimanannya, kesuciannya itu hanya dari luarnya dulu, itu apakah kemudian itu disalahkan khususnya? Sebagai metode yang nggak bisa disalahkan, cuman menjadi tugas selanjutnya adalah memberi kesadaran bahwa itu bukan utama, bukan hakiki. Jangan lupakan yang hakiki. Karena kadang-kala itu kan memang menjadi semacam fenomena baru hari ini ya Gus Yunan ya. Ketika mungkin sudah banyak generasi milenial, generasi Z yang dia tidak mengenyam pendidikan pondok pesantren mungkin, atau kemudian pendidikan agamanya juga normal standar saja, tapi ingin sekali kemudian dekat dengan agama Islam, mengenal, tapi itu tadi ketemunya dengan metode-metode yang dari luar saja dulu, tidak kemudian mendalam, diarahkan gitu, ke dalam. Iya, betapa menjadi penghayatan keagamaan kita menjadi dangkal kan Mas, sehingga berhenti pada casing, berhenti pada cangkang, padahal umpama suatu buah dari luar kelihatan kulitnya baik, tapi di dalam mungkin jangan sampai sesungguhnya sudah busuk begitu kan. Nah itu tetap resiko itu tetap ada loh pada diri kita. Karena Nabi Muhammad juga bersabda, api neraka itu dinyalakan oleh orang alim yang cari ilmu karena ingin dipanggil kiai, dipanggil ustadz oleh seorang pejuang, ngakunya fisabilillah, tapi karena dalam hadis nanti kan berjuang biar dibilang berani doang, bukan karena Allah. Kemudian jadi ada hal semacam itu. Bahkan api neraka dinyalakan. Iya, jadi kita sudah alhamdulillah Muslim, tapi kita harus terus mau belajar sehingga kita bisa mengerti warning-warning dari baginda Nabi, sehingga terus-menerus merawat kejernihan dan kesucian lahir dan batin kita. Nah, Gus Yunan, ini kan memang ada hadis atau ungkapan lah ya yang sangat tren, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu atau kesucian itu bagian dari iman, kan gitu kira-kira. Nah, entah apakah kemudian hadis ini sahih atau memang bagaimana status hadisnya, tapi apa yang mau disampaikan dari ungkapan ini sebetulnya Gus Yunan? Iya. Yang ingin disampaikan sesungguhnya bahwa kesucian, kebersihan dalam jiwa kita itu akan tercerminkan pada kesucian, keteraturan, keindahan di sekeliling kita. Jadi bukan bersih fisik kemudian orang itu bisa jadi beriman, tapi iman dari dalam yang justru mendorong keluar. Keluar perilaku itu terdorong untuk keluar. Itu dorongan dari dalam, dorongan dari iman kita. Nah, sehingga kita tidak lagi simbolik saja ya, cuman wudu, tapi tidak peduli pada kebersihan toilet, sanitasi di musola, di masjid, di mana-mana. Ini tentu saja di rumah pribadi, bahkan itu hal semacam itu cerminan dari dalam diri kita. Karena itu tadi masih ada pemisahan antara hablum minallah dan hablum minan nas, gitu. Sehingga ibadah yang dipentingkan ibadah pribadi, melupakan ibadah ruang publik itu, sehingga tidak terjamah. Padahal itu bagian dari mentalitas iman kita, mendorong kita untuk bersih. Sampai Mas Muhammad Abduh dikenal sebagai pembaharu Islam itu suatu saat kalau sudah habis sholat subuh memberikan materi di Jami Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, itu mesti hilang, nggak ketahuan kemananya. Oh gitu. Setelah nggak ketahuan, lambat laun diketahui bahwa beliau itu ternyata di sebuah musola dekat rumahnya lagi bersihin toilet kamar mandi.
seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Setiap habis subuh selalu menghilang dan aktivitasnya membersihkan musola kecil, bagian toiletnya. Lalu ditanya, kamu ulama besar kok mau kayak gini? Satu, paling awal adalah saya perlu merawat kejernihan dan kesucian hati saya, jiwa saya ini habis orang ya saat ini istilahnya semesir itu dengar fatwa saya gitu kan. Betapa bahaya posisi saya ini kalau saya terus merasa ego saya, aku saya tinggi, wajib orang dengar saya, besar kepala. Maka saya perlu merawatnya dengan melakukan perbuatan membersihkan hal terburuk dari seorang manusia. Sehingga dengan itu saya merasa, saya manusia biasa juga kok. Saya tetap hamba Allah, saya tetap butuh kasih sayang Allah. Saya bukan siapa-siapa. Luar biasa sekali upaya yang dicontohkan para alim ulama kita. Jadi ya. Untuk menghindari keangkuhan dan kesombongan, dia membersihkan tempat paling kotor. Nah, itu kan najis jiwani ya, najis dalam diri kita. Udah sulit kita menemukan hari ini kayak gitu ya Gus Yunan ya. Iya. Jadi memang itu salah satu bagian atau cara dan tiap orang itu kan memang harus memaksimalkan batasan-batasannya gitu ya. Kita juga di Sulukna Zaman Mas, ya itu kalau lagi mujahadah keluar kota kayak ke Nagra, kemudian ke Ranca Ekek, itu kita buat tim kecil yang untuk bersihin sanitasi musola atau masjidnya, gitu. Kita bawa alat-alat gitu, sehingga ada semacam itu. Tapi bagaimana kemudian cara kita nih Gus nanti untuk memang dalam keseharian itu bahkan sebelum berwudu untuk menjadi syarat sah sholat, kita sudah membersihkan jiwa kita. Nah, itu supaya dalam keseharian itu hal-hal sederhana itu bisa kita lakukan juga. Itu kayak gimana kira-kira Gus Yunan? Kita akan jawab di segmen berikutnya Gus Yunan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Gus Yunan. Ini saya kalau ngobrol dengan Gus Yunan memang nggak kerasa nih. Tahu-tahu udah segmen 5 aja Gus ya. Dan luar biasa sekali bahwa banyak pemahaman-pemahaman baru yang kemudian kita dapatkan dari Gus Yunan terkait dengan kesucian, kebersihan dari iman itu seperti apa maksudnya. Dan tadi sebelum break saya menanyakan bahwa bahkan ulama besar Muhammad Abduh, sosok tokoh ulama besar di Mesir pun setelah subuh membersihkan toilet di musola kecil ya, sehingga dia mampu mengendalikan itu. Mungkin saya menangkapnya satu cara mengendalikan diri seorang ulama besar sehingga tidak angkuh, tidak sombong, kan begitu kira-kira. Nah, keangkuhan kesombongan ini kan tadi dikatakan oleh Gus Yunan sebagai satu penyakit hati. Nah, kita ini orang yang bukan ulama besar, ibadahnya juga kadang-kadang bolong-bolong, minimalis sekali gitu. Cara mengendalikan dirinya pun kita luput kadang-kadang, sehingga mungkin masih kesombongan ada juga, keangkuhan ada juga. Nah, ini bagaimana cara kita mengendalikan diri kita nih? Iya. Jadi tuntunan Al-Quran itu ada kalimat yang menyatakan fazkurullaha dzikron katsiran ya. Zikir dalam arti mengingat. Zikir itu bisa berupa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita terjemahkan saja, ingat pada kebesaran Allah. Baik berupa terlisankan ataupun terfikirkan atau terlintas dalam benak kita. Setelah kita, dunia ini kan untayan tasbih bagi kita. Artinya tempat kita menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah. Lihat pegunungan tinggi menjulang, pantai yang begitu indah, tengah malam langitan begitu luas bertaburkan bintang. Itu semua sarana bagi kita untuk mengakui dan menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesarannya pada diri kita,
kita tafakuri pada adanya keindahan, kemajuan peradaban, kita tafakuri semua. Jadi zikir yang banyak itu selama 24 jam kita diminta untuk ngonekin semua yang kita pandang, kita dengar, kita alami dengan Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, jangan sebatas ngelihat jenis makanannya, maka diawali alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi kami loh. Itu pakai kata kami, Mas. Kami ya. Kami. Jadi selain yang saya yang menikmati ini, juga itu kan sampai ke mulut kita sudah melalui banyak tangan. Padi 3 bulan oleh tangan petani. Nah, ini semua kita doakan pada saat yang sama. Berkahi kami semua yang menyebabkan sampai ini yang kami terhidangkan di hadapan kami. Kopi, teh ini kan. Jadi dengan itu kita tuh tidak nyombongin diri bahwa kita ini ternyata di mana-mana memang butuh orang lain. Kita ada kebersamaan, kita bisa menghargai para petani, kita bisa menghargai para penyedia pupuknya sampai rantai transportasi sampai ke kita. Lalu selepas itu dari rizki kita ingat Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Kalau enggak Allah ridhoi, enggak nyampe ke kita, enggak jadi buat tenaga kita seger untuk kembali hablum minallah hablum minan nas, bekerja untuk keluarga di rumah, menjaga marwah keluarga dari mengemis dan terlunta-lunta, mengabaikan kewajiban rumah tangga, hal semacam itu. Jadi apapun yang kita saksikan itu biasakanlah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rantainya itu sampai ke Allah. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menafikan sebab sampai ke kita gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana gitu. Betul. Ya. Sadar bahwa oh iya ini masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Betul. Mensyukuri begitu ya kira-kira ya. Apapun bisa. Jadi sangat terbuka sekali ridho Allah yang bisa kita lakukan, bisa kita jemput dengan tadi itu. Yang intinya ingat pada Allah, tidak melulu kita tafsiri sebagai menyebut berulang-ulang. Itu juga bisa. Ingat pada Allah, kadang-kadang kita hanya pas momen, setiap orang Allah hadir itu beda-beda kan Mas. Ada yang ingat Allah ketika umpama pulang subuh menuju kampung, menuju rumahnya, terus di tengah jalan jam 3 ketemu ibu-ibu bawa sayur, terus dia terharu, ya Allah, kebayang ibunya di rumah di kampung sana, lalu terbayang ya Allah perjuangan seorang ibu, terus dia ingat Allah. Nah, titik-titik itu setiap orang dan itu juga Allah. Bagian dari mensucikan diri juga. Iya, ingat Allah sehingga dia kembali ke relnya, kembali ke Shiratal Mustaqim, ingat Tuhan, ingat menyerahkan keberserahan dirinya kepada Allah. Itu kan momen-momen yang makanya hidayah itu haknya Allah ya, hak prerogatif Allah. Bisa diberikan tidak seragam jamnya ya, tidak seragam peristiwanya, halnya. Allah Maha hadir kapan saja, berhak untuk dan kita karena itu nggak bisa menyeragamkan bahwa setiap orang dapat hidayah pada jam sekian, titik sekian, peristiwa sekian. Beda-beda setiap orang. Tapi bagaimana kemudian kita memastikan bahwa diri kita itu tidak terhalang di dalam melihat momen-momen yang seharusnya bisa jadi mengingatkan kita. Kan kadang-kadang ada hal sederhana, tapi karena ini ya hati kita tuh leluasa melihat seperti itu, langsung ingat, langsung bersyukur. Tapi ada yang udah fenomenanya momen yang besar sekali, tapi keras sekali hatinya. Iya. Bagaimana kira-kira Gus? Ya paling awal itu bagaimana bisa atau enggak selalu memandang begitu adalah satu, kita istilahnya membangun ekosistem spiritual yang baik. Ya. Ekosistem spiritual. Iya, maksudnya begini, kita punya sahabat yang mengingatkan, support system itu. Kita punya ustadz kiai yang
membimbing kita, kemudian istri dan anak. Lalu juga kita senantiasa terus belajar. Ya, hari ini mungkin lepas tuh pelajaran kesempatan atau kesempatan untayan tasbih itu tadi ya. Pas itu enggak, ya Allah kelupaan. Nah, itu juga ketika kita merasa kelupaan sesungguhnya sudah ingat kan. Kita ketika merasa aduh tadi kok enggak, itu ada fakir miskin duafa atau ibu-ibu sepuh mau nyebrang kelewatan kok enggak saya tolongin dan sebagainya. Nah, rasa kelewatan itu, rasa nyesal itu sudah bagian dari adanya rahmat kasih sayang dari Allah, adanya Allah akan mensucikan dirinya. Karena itu Imam Al-Hikam menyatakan salah satu tanda matinya hati adalah nggak ada penyesalan atas kesempatan beramal soleh yang terlewati gitu. Jadi udah ada rasa nyesel dulu, itu kan sudah satu langkah untuk besok lagi akan lebih baik lagi. Gitu Mas. Luar biasa sekali nih, saya sambil ini juga nih ya. Jadi kayak santrinya juga nih. Gus Yunan, terakhir ini mungkin bisa memberikan pesan kepada seluruh pemirsa bahwa penting mengendalikan diri, mensucikan bukan hanya toharoh atau bab wudu atau mensucikan dalam definisi fisik, tapi mensucikan dalam diri kita itu menjadi bagian sangat penting. Dan tadi Gus Yunan mengambil contoh Muhammad Abduh, itu kan satu bentuk peristiwa yang luar biasa. Orang sebesar itu, ulama sebesar itu masih membiasakan dirinya untuk mengendalikan diri. Nah, kita juga nih para pemirsa supaya bisa mengendalikan diri sehingga tercermin dalam kehidupan sosial kita. Silakan Gus Yunan. Para sahabat semuanya, mari kita senantiasa mengingat, izinkan saya untuk terakhir ini, pada sesi terakhir ini mengingatkan ucapan dari Ibnu Arabi kalau nggak salah dalam Futuhat Makkiyah. Itu beliau menyatakan begini, jadikan sujud hati tetap ada padamu meskipun sujud fisikmu sudah nggak sujud lagi. Jadi maksudnya ketika setiap kita sujud, anggota fisik kita, kepala di bawah, kan ada saatnya kita bangun. Nah, tapi hatimu jangan pernah kau angkat untuk terus sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngatur segalanya. Masa depan kita, masa depan keluarga kita, bangsa kita, negara kita, itu semuanya Allah atur. Tinggal kita percaya padanya, ikut pada petunjuk-petunjuknya, not casingly saja, jangan hanya secara casing, tapi batiniahnya juga tulus, murni, benar, zahir dan batin. Nah, itu membuat kita semua kejernihan hati, kesucian hati dan pikiran kita terjaga sehingga keluar dari diri kita penampilan kita, tutur kata kita, tatapan kita, ide-ide dan gagasan kita, langkah nyata kita, karya nyata kita, prestasi kita untuk diri, keluarga, untuk bangsa dan negara. Ini semua sesuatu yang sifatnya harum, mengharumkan nama baik keluarga, mengharumkan nama baik bangsa. Ini semua adalah wujud dari iman yang ada di dalam dada kita. Cerminan iman dalam dada kita. Terima kasih banyak Gus Yunan telah memberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Yunan ini mampu kita pahami sehingga menjadi pesan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa pengendalian diri itu penting. Terima kasih sekali lagi Gus Yunan. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Gus Yunan menjadi pengingat, menjadi alarm dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nggak ada kata kesombongan tadi, hadas-hadas atau najis-najis kebatinan yang menempel sehingga menjadi kerak dalam kehidupan kita. Tetap jaga protokol kesehatan agar terhindar dari segala penyakit. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih banyak Gus Yunan. Sama-sama.